Itu dulu di zaman Orde Baru dan yang semasa-masa saya itu banyak ijazah palsu. Dokternya dari Filipina lah, dari Spanyol lah. Semua kawan-kawan saya juga sekarang sudah meninggal. Saya tahu. Ada yang belagak juga tamatan dari Jerman, padahal dia menjadi insinyur. Padahal dia satu level, tahulah saya semuanya. Sewaktu di KPU dia SMA aja. Ini zaman kapan, Pak? Zaman Orde Baru lah, sama saya tahu ya. Udah ada ijazah palsu. Wah, jangan tahun 60 aja udah ada ijazah palsu. Jadi sebentar nih saya jadi insert. Jadi sama dong dengan ketakutannya kuasa hukumnya itu Joko Widodo, Yakub siapa? Hasibuan. Nanti kalau ijazah itu semua dibongkar, nanti semua pejabat, DPR semua nanti akan menimbulkan chaos. Ini kalau nyambung sama yang saya hormatin almarhum Sarwo Edi waktu inspektorat Kemlu. Dia yang membongkar ijazah palsu yang Kemlu. Kawan saya di situ, kawan sama kuliah, dia nggak lulus di UI, ijazah palsu, dia beli, tahulah saya, datang, kau kok? Tapi jangan disebut namanya. Enggak, kawan saya, kawan dekat saya kok. Karena Sarwo Edi membersihin daripada kalian saya pecat. Pengalaman luar biasa beliau ini. Daripada kalian saya pecat, dia di kedutaan Austria. Lebih baik kalian mundur. Mengkomentarin Dek Tifa tadi, saya tadi mau nanya motivasinya apa, tapi sudah dijelasin, nggak perlu lagi, karena Dr. Tifa ini keberadaannya, watak dan sifatnya ini adalah sama kayak Uwi Watts, yaitu kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Betul. Itu sama, makanya bergabung di sini. Itulah orang-orang yang punya kebenaran. Kita ini kan hidup benar supaya adil. Jadi saya tadi sudah mendengar lagi, saya menghimbau kepada Kapolri yang akan datang diganti ini. Sangat memalukan, apalagi tadi keterangan tadi. Rencana yang diganti, Bang. Yaitu ilmu. Gantinya siapa? Ya siapa gantinya Kapolri? Si Tito ini harus diganti. Apa yang ilmu yang harus dipelajarin dalam rangka penyidikan? Saya belajar tahun 66 kepada dosen saya, Roni Niti Baskara, terakhir guru besar di 4 Pajajaran. Tidak bisa lupa saya di tahun 1966 di Salemba, di UI, Fakultas Hukum dan IPK. Apa dia katakan? Adegium kriminologi, setiap perbuatan kriminal sengaja, tidak sengaja meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Tergantung kepada situasi dan kondisi toleransi. Nah, itu. Kedua, kalau kita penyidik ini, aspek antropologis, sosiologis. Kalau orang Jawa benar, saya kira Jokowi penyidik ini bukan orang Jawa. Pasti diajarin oleh nenek moyangnya, kakeknya, emaknya. Saya sendiri sekolah di Jogja tahun 63 di SMA Nusantara. Tinggal saya Jalan Noto Yudan tahun 63. Saya dapat dari mbah-mbah orang Jawa. Nah, Asrul, sini. Apa, Mbak? Kali ini filsafat orang Jawa. Apa itu? Becik, ketiti, olo, ketoro. Apa itu? Ingat, bayangin tahun 63, sekarang 2025, 62 tahun saya. Apa? Hati-hati. Kebenaran itu lambat baru munculnya. Jangan mengharap kebenaran itu mau terus cepat Anda peroleh. Jadi apapun pasti abadi. Nah, inilah dia ini. Karena kebohongan itu ditutup-tutupi, muncullah ini. Jadi bagi penyidik polisi, dia harus belajar aspek sosiologis, aspek budaya, supaya jangan salah menyidik. Dan adegium kriminal itu yang diungkapkan oleh
Susno Duhaji. Itu baru polisi penyidik. Serta Ugroseno. Itu yang dijelasin. Jadi kalau polisi yang saya lihat untuk menyatakan orang itu bersalah atau prosedurnya, itulah Susno Duhaji. Itu yang benar polisi. Tolong nanti diajarin seluruh polisi aspek antropologis dan adegium kriminologi. Karena ada pepatah yang umum. Bangke bagaimanapun bagusnya disimpan, pasti tercium. Ya. Pasti tercium. Nah, itulah yang ada sekarang ini penyimpangannya budaya Jawa yang saya belajar juga. Mengapa? Dari mulai kerajaan Mataram begitu besar terjadi pengkhianatan, yaitu dengan prinsip aji mumpung karena dikasih duit. Ya. Jadi idealismenya itu, kebenaran itu nggak ada, ditutupin dengan duit. Nah, inilah merajalelanya pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, korupsi ada di mana-mana. Nah, ini rusaknya. Syukur alhamdulillah saya kenal hari ini dengan Dr. Tipa sebagai membangkitkan jiwa anak-anak Indonesia yang sibuk dengan pekerjaan profesinya, tapi mencurahkan waktu dan tenaga demi kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Dr. Ismon, baik-baik aja. Tolong sampaikan Maksudnya gimana? salam saya Dr. Isman. Oh ya. Itu dia mutiara dari tepian Danau Toba. Betul. Mengapa dia mutiara? Mutiara itu putih. Biasanya yang saya kenal lingkungan saya orang Batak selalu bermotifkan uang, epeng. Adong epengmu? Kalau adong epengi, rebes. Bisa diatur. Tapi Rismon ini benar-benar manusia idealis. Ini patut kita doakan dia selamat. Dia sebagai pencari fakta dan data. Ini aset bangsa. Seperti Dr. Tipa dan Roy Suryo. Itu aja komentar saya. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Azrul. Oke, Bang Asran. Satu hal, Bang. Tinggal 5 menit ya. Dr. Tifa, kenapa DPR Komisi 3 pada diam? Oh, belum. Kok ya gini ya, Ini kalau kenapa pada diam? kalau Kok saya nggak ada itu yang bergeliat, gini. ada yang ngamuk kayak ikut-ikut gitu. Nanti Kan saya mereka boleh juga. pendapat saya kok tanya nanti. Nanti. Ini gini, jadi kita itu, saya ya, kalau ditanya kan saya ini peneliti ya. Peneliti itu selalu based evidence, berbasis kepada bukti. Betul. Jadi peneliti nggak boleh berspekulasi, Iya. berasumsi, Betul. apakah kenapa Komisi 3 DPR dan sebagainya itu diam sekarang. Diam sekarang belum tentu diam nanti kan. Dan apakah Komisi 3 DPR itu punya peran sekarang gitu. Karena sekarang ini momentumnya itu ada pada rakyat. Iya. Jadi kita jadi kalau saya itu belajar ya dari melihat bagaimana pemerintah, bagaimana DPR, parlemen ya, itu udah tunggu aja rakyat. Karena semua yang mengubah bangsa ini tuh rakyat. Ya. Bukan pemerintah, bukan Iya. parlemen, bukan Benar, siapa, ya. rakyat. Jadi ini rakyat melalui barangkali mungkin saya dan teman-teman inilah rakyat yang bergerak. Kita bergerak Jadi semua. kita nggak usah tanya Komisi 3 bagaimana kok diam aja. Memang mereka diam. Yang penting sekarang itu adalah momentum ini adalah rakyat. Ayo. Banyak pertanyaan Sama juga seperti di kami. enggak, masalahnya kalau kita cuma tunggu itu sama dengan kebiasaan attitude dari rakyat Indonesia yang selalu ngandelin. Kalau ada apa-apa ngandelin enggak. Sekarang kita mesti bergerak. Ya. Saya sangat appreciate dengan UI Watch. Saya juga minggu lalu bertemu dengan Kapak ITB. Saya menunggu alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Betul. Kalian kan pasti punya seperti Tifa ini. Pasti. Kalian pasti punya seperti Rismon. Seperti ada seorang Profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi Bergerak kita semua. nggak usah harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa rakyat diem ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan-kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita ayo
semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Betul, setuju. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Roy Suryo sendirian, jangan biarkan Ismail Sianipar sendirian. Mereka jangan ditinggal. Semua We harus Watch, bergerak. We Watch bersama sekarang Dr. sudah Tifa. bersama dengan We Watch kita. bersama terus. Ya. Oke? Terima kasih. Gitu. Kita minta waktu 2 menit nih. Bang Dur. Bang Asrul, bagaimana? Pertanyaan saya tadi, Dr. Tifa sebagai peneliti tidak bisa menjawab itu. Bukan tidak bisa, bukan rananya. Begitu ya, Dok ya? Betul. Iya, kita Dia berdasarkan fakta. Iya, saya karena harus bicara berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Bang Ya. Asrul bisa menjawab. Oh, saya bisa menjawabnya. Mantan anggota DPR Nah, beliau. jadi Saya bisa beliau- menjawab. Beliau yang harus jawab. Iya. Tenang. Karena dugaan saya di DPR itu dulu di zaman Orde Baru dan yang semasa-masa saya itu banyak ijazah palsu. Doktornya dari Filipina lah, dari Spanyol lah. Semua kawan-kawan saya juga sekarang sudah meninggal. Saya tahu. Ada yang belagak juga tamatan dari Jerman, padahal dia menjadi insinyur, padahal dia satu level. Tahulah saya semuanya. Sewaktu di KPU dia SMA aja. Ini zaman kapan, Bang? Zaman Orde Baru lah sama saya tahu itu. Udah ada ijazah palsu. Bang. Wah, jangan tahun 60 aja udah ada ijazah palsu. Jadi sebentar nih saya jadi insert. Jadi sama dong dengan ketakutannya kuasa hukumnya itu Joko Widodo, Yakub siapa? Hasibuan. Nanti kalau ijazah itu semua dibongkar, nanti semua pejabat DPR semua nanti akan menimbulkan chaos. Ini kalau Tidak. nyambung sama Ya, nyambung. Yang saya hormatin almarhum Sarwo Edi waktu inspektorat jadi Kemlu, jadi yang ngeri-ngeri dia sudah yang banyak. membongkar ijazah palsu yang Kemlu. Kawan saya di situ, kawan sama kuliah, dia nggak lulus di UI, ijazah palsu, dia beli, tahulah saya, datang, kau kok? Tapi jangan disebut namanya, Bang. Enggak, kawan saya, kawan dekat saya kok. Nah, Jadi di karena Sarwo Edi membersihin Waduh, daripada luar biasa. klien saya pecat, ini pengalaman luar biasa beliau ini. kenapa klien itu. saya pecat, dia di kedutaan Austria, lebih baik kalian mundur. Ini Jadi ditonton itulah jutaan nih, Bang. waktu Sarwo Edi itu dibersihin. Gitu, Bang. Justru ini momentum di mana janganlah sejarah Indonesia ini menjadi gelap, kelam dan kusam gara-gara ternyata pejabat bisa meraih jabatannya dengan ijazah yang patut dipertanyakan. Bahkan oleh seorang anggota seorang mantan pejabat aja sudah mengatakan tempat pembuatannya itu di Pasar Genjing Pramuka. Ini saya tunjukin bukan Pasar Pramuka ya, tapi mantan Pasar Genjing Pramuka namanya. Kalau Pasar Pramuka sendiri pasar obat-obatan, itu nggak ada di situ. Nggak ada Tapi yang ada yang di simpang Jadi sih kan ya, tanah kosong itu itu. namanya Pasar Genjing Ya. Pramuka tuh di situ. Sekarang udah nggak ada. Iya. Tinggal situs wisata horor karena tinggal. Oke. Terima kasih. Saya senang. Bang Asrul, Doa terima kasih. saya semoga Amin. pejuang-pejuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan ini sehat walafiat sekeluarga. Amin. Itulah doa saya. Oke. Ya. Karena Terima demi kasih. untuk bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang nonton acara ini, We Watch ya. Ini hari ini benar-benar meriah, ramai, jelas, keras dan sangat tegas tapi lugas. Nah. Ya. Ini statement-statement dari Dr. Tifa dan kita kenal abang kita, Bang Asrul Harun. Terima kasih semua sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita ketemu lagi next time. Terima kasih Dr. Terima Tifa. kasih, Pak. Terima kasih Bang Ayo. Asrul. Terima kasih. Prioritas justisia. Justisia.